warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok 2, kelas 12 IPA 4 akan membahas mengenai dampak positif dan negatif dari perubahan sosial. Kelompok 2 disusun oleh Ke-1, saya Anissa Hanifa, absen 3. 2. Arya Sena Saputra, absen 4. Aga Praditya Utomo, absen 12. Saya Khalisa Septa Yatushifa, absen 15. 5. Saya Nela Nurul Mutahharoh dari absen 23. Saya Rizky Nurhausen, absen 27. 7, Suci Widiana, absen 30. Dampak positif dan negatif perubahan sosial. Dampak positif dari perubahan sosial yang pertama yaitu reorganisasi, Yang kedua, modernisasi. Yang ketiga, integrasi. Yang keempat, kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang kelima, efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam, reformasi politik. Ini dampak positifnya dari perubahan sosial. Dampak positif dari perubahan sosial yang pertama yaitu reorganisasi. Reorganisasi sendiri adalah penyusunan atau penataan kembali suatu kelembagaan. Reorganisasi terjadi ketika nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat tidak berfungsi lagi. Akibat dari perubahan sosial, nilai-nilai dan norma yang terdahulu yang tidak berfungsi lagi harus diubah, harus ditata kembali sehingga nilai-nilai lama yang sudah tidak berfungsi diganti dengan nilai-nilai yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya adalah dulu orang yang sakit akan berobat ke dukun, sedangkan untuk zaman sekarang jika orang sakit akan berobat ke dokter. Contoh lain dari reorganisasi, dulu orang Jawa mempunyai nilai bahwa banyak anak maka banyak rezeki. Tapi sekarang untuk perubahan sosial yang terjadi sudah tidak diberlakukan lagi di zaman sekarang. Karena banyak anak tidak bisa menjamin banyak rezeki, tetapi semakin bertambah beban untuk menghidupi mereka. Dampak perubahan sosial positif yang kedua yaitu modernisasi. Modernisasi merupakan perubahan sosial budaya yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan. Dampak dari modernisasi yaitu terciptanya lapangan kerja baru. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ini akan mendorong terjadinya modernisasi. Dalam modernisasi, ini akan mendorong berkembangnya industrialisasi yang dimana industrialisasi ini banyak menyerap tenaga kerja. Sehingga dengan dibukanya industri, maka akan banyak tenaga kerja yang tertampung di situ. Sehingga dengan industrialisasi ini dapat mengurangi angka pengangguran. Salah satu contoh modernisasi yaitu berkembangnya teknologi. Mulai dari menggunakan mesin uap sampai dengan sekarang yaitu menggunakan listrik. Contoh lainnya adalah perkembangan teknologi internet. Mulai dari zaman dahulu yang handphone hanya bisa digunakan untuk bertelepon, sekarang bisa digunakan untuk video call. Positif yang ketiga yaitu integrasi. Meningkatnya integrasi sosial. Apa sih yang Anda ketahui tentang integrasi sosial? Yang dimaksud integrasi sosial yaitu terciptanya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Kok bisa perubahan sosial dapat menciptakan persatuan dan kesatuan? Contoh adanya bencana alam. Bencana alam yang dulu pernah terjadi di Aceh, bencana alam yang dulu pernah terjadi di Yogyakarta, bencana alam yang dulu pernah terjadi di Palu. Ini dapat meningkatkan solidaritas masyarakat karena dengan bencana tersebut ini menggugah hati seluruh masyarakat Indonesia untuk saling membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah walaupun kita tidak saling mengenal
tetapi kita mempunyai rasa untuk saling membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, sehingga otomatis solidaritas masyarakat kita menjadi semakin meningkat. Integrasi dalam perubahan sosial ini juga dapat ditunjukkan dengan proses akulturasi dan asimilasi. Proses akulturasi dan asimilasi ini menunjukkan adanya integrasi karena adanya dua masyarakat yang berbeda kebudayaan. Mereka bisa hidup berdampingan, bisa melebur menjadi satu, sehingga tercipta suatu keseimbangan dalam masyarakat. Terciptalah integrasi sosial. Yang keempat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan banyaknya industrialisasi terjadi ini juga membawa dampak akan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kemudahan yang ditawarkan teknologi menjadi kebutuhan masyarakat menjadi lebih mudah terpenuhi. Contohnya, kita punya ATM, kita punya kartu kredit, sehingga kita mudah melakukan transaksi ekonomi. Kalau kita lihat di lingkungannya, kita banyak sekali mall, banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan. Di situ sudah disediakan berbagai macam kebutuhan, sehingga lebih mudah untuk dijangkau masyarakat. Nah, masyarakat pun ini nanti dengan kesejahteraan yang meningkat juga akan membawa dampak yang negatif. Dampak positif yang kelima adalah adanya efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai akibat perkembangan teknologi, kehidupan manusia sekarang menjadi lebih praktis, lebih mudah dan cepat, dan kehidupan masyarakat lebih menjadi efisien. Contoh adanya teknologi HP. Dengan teknologi HP ingin menjadikan kita, walaupun kita berada dalam jarak jauh, kita bisa saling berkomunikasi secara langsung. Tidak usah menggunakan surat yang dijawabnya membutuhkan waktu. Tetapi dengan handphone kita bisa telepon, mau kita video call, di sini kita bisa langsung mendapat jawabannya. Kehidupan kita juga menjadi lebih mudah dengan adanya handphone. Misal sekarang kalian sekolah pembelajaran jarak jauh dengan daring, maka kita sangat membutuhkan adanya handphone. Kehidupan juga lebih efisien. Kita dalam masa pandemi, kita membatasi diri dari kerumunan, keluar rumah. Jadi bagaimana kita mencukupi kebutuhan kita? Kita bisa memanfaatkan handphone untuk belanja secara online, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih praktis dan lebih mudah. Yang keenam, transformasi politik. Ini bisa kita lihat dari perubahan revolusi yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998, yaitu dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Di sini mengakibatkan terjadinya transformasi politik, di mana sistem politik di Indonesia banyak sekali mengalami perubahan demokratisasi yang dulunya berkembang pada masa Orde Baru. Ini meningkat demokrasi pada masa reformasi, mendorong kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat, sehingga masyarakat merasa bahwa hanya kalau 3 partai saja yang mengikuti pemilu, aspirasi masyarakat belum tersalurkan semua. Kita ketika masa reformasi, bisa kita lihat jumlah partai politik yang ikut dalam pemilu ini sangat banyak. Dulu sampai ada 48 partai politik yang mengikuti pemilu. Dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru, juga ada perubahan perpolitikan di Indonesia. Dulu
tidak ada pembatasan masa jabatan presiden, tapi setelah reformasi maka ada pembatasan jabatan presiden. Dampak negatif perubahan sosial yang pertama, pergolakan dan pemberontakan. Yang kedua, cultural shock atau gegar budaya. Yang ketiga, cultural lag atau kesenjangan budaya. Yang keempat yaitu kriminalitas. Yang kelima, pencemaran lingkungan. Yang keenam, pudarnya solidaritas sosial. Yang ketujuh, anatomi. Dampak negatif perubahan sosial. Yang pertama, pergolakan dan pemberontakan. Apa sih pergolakan dan pemberontakan? Pergolakan merupakan suatu gerakan rasial vertikal dan horizontal yang dilakukan serentak untuk melaksanakan kehendak atau cita-cita di suatu daerah. Berikut contoh terjadinya pergolakan daerah. Yang satu, sewenang-wenang dari pemegang kekuasaan. Yang kedua, perbedaan ideologi antar golongan dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya tokoh sebagai pendorong dari timbulnya pergolakan akibat pergolakan daerah. Dan yang keempat, adanya pertentangan sosial yang berkepanjangan dan sulit diatasi. Adapun contoh akibat pergolakan daerah sebagai berikut. Yang kesatu, timbulnya berbagai perlawanan dan gangguan keamanan. Yang kedua, mobilitas dan aktivitas masyarakat terganggu. Yang ketiga, terjadinya perubahan yang cenderung negatif terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, merugikan diri sendiri, masyarakat, dan negara, baik yang bersifat material maupun non-material. Dampak negatif perubahan sosial yang kedua yaitu cultural shock atau gegar budaya. Apa sih yang dimaksud dengan cultural shock? Cultural shock atau gegar budaya yaitu keadaan masyarakat yang kebingungan terhadap budayanya. Itu terjadi karena ketidaksiapan masyarakat untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda jauh dari kebudayaannya sendiri yang datang secara tiba-tiba. Sehingga masyarakat kaget, masyarakat shock, masyarakat terguncang. Dalam hal ini biasanya seseorang yang tidak mampu memposisikannya dengan kebudayaan baru. Contohnya, mahasiswa warga negara Indonesia atau sering disebut dengan WNI yang kuliahnya itu di luar negeri. Misalnya dia kuliah di Amerika. Dia warga negara Indonesia. Contoh kedua, suatu ketika warga desa ingin pergi ke mall. Ia baru pernah pergi ke mall. Ia mencari koper, tetapi koper yang ia cari ada di lantai 5. Ia menggunakan lift untuk ke lantai 5 tersebut. Tetapi ketika masuk ke lift, sandal yang ia pakai itu dilepas di luar lift. Orang-orang sekitarnya pada melihatnya. Ketika sudah sampai di lantai kelima, dia shock dan dia kaget karena sandal yang ia tadi ditaruh di luar lift itu tidak ada. Hingga warga desa tersebut juga mengalami yang namanya cultural shock. Dampak negatif dari perubahan sosial yang ketiga yaitu cultural lag atau kesenjangan budaya. Kesenjangan berarti tidak seimbang. Yang dimaksud dengan cultural lag yaitu kondisi di mana unsur-unsur kemasyarakatan dengan unsur kebudayaan mengalami perubahan yang tidak sama cepat laju perubahannya. Biasanya unsur kebudayaan material ini berkembang lebih cepat, sedangkan perkembangan imaterial ini cenderung perkembangannya lambat. Contohnya yaitu kemajuan teknologi informatika seperti telepon dan internet yang berkembang pesat di masyarakat. Ini tidak seimbang dengan kemajuan pola pikir masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang malah menggunakan internet itu untuk hal-hal yang tidak dengan teknologi tersebut. Misalnya digunakan untuk tindak kejahatan, untuk penipuan, atau bahkan untuk peretasan data-data. Kriminalitas.
ada tindak kriminalitas yang meningkat karena adanya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan secara menyimpang. Maka dapat kita bedakan pula timbulnya kejahatan. Ada kejahatan kerah putih dan kejahatan kerah biru. White collar crime yaitu kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang-orang yang secara ekonomi mereka tidak kekurangan. Biasanya orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai jabatan, orang yang pintar atau ahli secara intelektual. Misalnya kejahatan korupsi. Yang biasa melakukan korupsi adalah orang-orang yang punya jabatan yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada blue collar crime, yaitu kejahatan kerah biru. Biasanya kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang secara ekonomi kekurangan. Biasanya melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Contohnya yaitu dengan cara mencuri, merampok, dan lain-lain. Masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suatu tujuan yang mana bisa menyebabkan kemerosotan moral atau dekadensi moral dalam suatu masyarakat. 5. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan tentunya dengan perubahan zaman, dengan perubahan sosial, dengan adanya modernisasi, maka timbullah industrialisasi. Ketika terjadinya industrialisasi, kita lihat banyak sekali eksploitasi yang berlebihan terhadap alat teknologi yang digunakan manusia ini, banyak menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang jatuhnya akan mengancam kelestarian lingkungan. Penumpukan limbah, baik limbah rumah tangga, baik limbah industri ini juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem makhluk hidup. Jadi bisa kita ambil contoh, adanya industrialisasi ini bisa menimbulkan alih fungsi lahan pertanian berubah menjadi perusahaan maupun pemukiman, sehingga terjadilah eksploitasi alam secara berlebihan. 6. Pudarnya solidaritas sosial. Pudarnya solidaritas sosial sering dijumpai di masyarakat perkotaan, di mana masyarakat perkotaan mengalami modernisasi yang lebih masif dibandingkan masyarakat pedesaan. Salah satu penyebab pudarnya solidaritas sosial juga dipicu oleh sikap individualisme, di mana golongan masyarakat lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain, sehingga tidak ada waktu ruang untuk berinteraksi dengan sesama. Apalagi sekarang ini teknologi sudah berkembang pesat. Contohnya seperti handphone, yang semua orang pasti mengetahui apa kegunaannya. Dari handphone lah pudarnya solidaritas sosial mulai terlihat, apalagi sekarang banyak berbagai tren seperti fashion dan gaya hidup konsumtif. Dari tren itulah orang mulai menganggap remeh solidaritas. Contoh kecil dapat diambil dari keseharian anak zaman sekarang, entah itu balita atau remaja. Mereka sudah aktif menggunakan handphone. Disitulah orang sudah lupa dengan semuanya, dikarenakan mereka terlalu asik bermain handphone, sehingga mereka kurang mengenal satu sama lain dan berkurangnya interaksi sosial dengan sesama. Guna memelihara solidaritas sosial di era sekarang ini perlu ditumbuhkan lagi. Dari interaksi sosial yang muncul karena adanya hubungan saling membutuhkan, karena solidaritas sosial adalah perasaan yang secara kelompok memiliki nilai-nilai yang sama atau kewajiban moral untuk memenuhi harapan hidup. Dengan menumbuhkan interaksi sesama anggota masyarakat,
Maka solidaritas sosial ini muncul dalam diri setiap anggota masyarakat. Yang ketujuh, anatomi, yaitu suatu keadaan tidak ada pegangan terhadap apa yang baik, apa yang buruk, sehingga anggota masyarakat tidak mampu mengukur tindakan-tindakannya karena tidak ada batasan. Hal ini berarti dalam masyarakat ini sudah tidak ada norma lagi. Walaupun ada norma, tetapi aturan-aturan tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten. Pada awal masa reformasi, ketika mahasiswa bertemu dengan masyarakat, yang tentunya banyak pemilik toko yang mengalami kerusakan ini. Contoh keadaan anatomi dari keadaan. Anatomi ini bisa mengakibatkan disintegrasi sosial akibat nilai dan norma yang tidak dipatuhi. Sekian, terima kasih.